masuk, saya ikut belajar, tambah yakin, oh ini sangat baik untuk lembaga saya, untuk anak-anak didik saya itu sangat baik. Sama seperti ada kata itu seperti ini, seandainya mereka tahu dengan program yang bagus ini, bagus ini. Jadi saya tambah semangat untuk menawarkan ke guru-guru yang ada di lembaga. Jadi ada wisuda, jadi saya ikut sana hadir, saya diminta untuk bertanya kepada peserta wisuda ini. Terus turun dari pentas itu, saya ketemu dengan Kiai Kamal. Saya digocok sama Kiai Kamal. Kan saya belum tahu Kiai Kamal itu siapa itu. Sempat mau ngador. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uwais Al-Qurni dalam acara podcast Amsilati Jaga. Amsilati Jaga, berpikir, berzikir dengan Amsilati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sekarang sedang berada di daerah Lumajang untuk acara testimoni atau silaturahmi, tentunya silaturahmi dan testimoni kepada lembaga-lembaga yang menggunakan metode Amsilati. Itu yang pertama lembaga Pondok Pesantren Nurul Yakin daerah Sawaran Lor, Klakah, Lumajang. Terus yang kedua Yayasan Wal Fajri daerah Duren, Klakah. Ya. Untuk sebelum kita mulai acara ini ya, mari kita dari kami tim koordinator Amsilati mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas bencana yang terjadi di daerah Semeru ya, bencana erupsi ya. Semoga para korban mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah, barokah Al-Fatihah supaya mereka keluarga korban juga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan kemudian mendapatkan ketenangan dan juga bisa mengambil hikmahnya dalam pada bencana ini ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang saya berada bersama saya ya, ada dua narasumber pada hari ini ya, yaitu pertama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yakin yaitu Ustaz Zainuddin. Masya Allah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga yang kedua yaitu Kepala Yayasan Wal Fajri yaitu Gus Muhammad Ridwan. Gimana kabarnya panjenengan Gus? Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ini sebelumnya dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diperbolehkan silaturahmi dan juga tentunya panjenengan mau untuk istilahnya hadir dalam acara podcast kali ini ya. Karena ini podcast yang kedua untuk masalah testimoni atau minta testimoni dari lembaga-lembaga yang menggunakan metode Amsilati, dan sekarang kita berada di Lumajang. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik, sebelum kita mulai juga kita sapa dulu ya para penonton setia Amsilati Jatim 3 ini ya. Semoga tetap istiqomah ya semuanya. Semoga melihat atau menonton video ini ada manfaatnya untuk menggunakan metode Amsilati ya. Halo semuanya para penonton dan juga para lembaga-lembaga yang menggunakan Amsilati di Jawa Timur 3. Nah baik, ini langsung pertanyaan. Saya pengen ngobrol-ngobrol ini, bukan kayak bertanya intimidasi atau kayak gimana Ustadz sama Gus ya. Nah jadi kayak gini, dari koordinator wilayah itu Ustadz Gus mengadakan program baru yaitu podcast Amsilati Jaga, karena memang tujuannya
mengadakan program baru ini, yaitu podcast Amsilati Jaga, semoga bisa menjadi solusi setiap problem nih atau kendala yang ada di lembaganya masing-masing gitu. Terus juga yang kedua, semoga khususnya ya untuk wilayah Jatim 3 dan umumnya untuk semua para penonton dimanapun berada, atau di Indonesia ataupun di luar negeri ya, semoga aja yang ada yang nonton dari luar negeri. Gimana menurut panjenengan, Ustadz Zainuddin dulu ya? Semoga. Kalau menurut kami dengan adanya acara podcast seperti ini sangat mendukung sekali untuk acara untuk Amsilati, karena yang kami tahu selama ini bahwa Amsilati itu sudah banyak dikenal orang ya, banyak orang ya. Jawa Timur ini, tapi hanya Amsilati program cepat bisa baca kitab itu informasinya saja, cuma informasi yang lebih mendalam ini belum beliau belum tahu. Nah, dengan acara seperti ini sangat mendukung sekali. Jadi mereka akan lebih tahu lagi, oh ternyata seperti ini. Oh iya, gunanya sisi baiknya sosial media ya, ya Ustaz ya. Sangat bagus itu. Amsilati sendiri maupun untuk kemanfaatan umat. Alhamdulillah. Ya karena kita di zaman sekarang ini, kalau orang dulu itu kan katanya lihat berita atau cari pengetahuan itu lewat TV. Kalau sekarang sudah TV mulai ditinggalkan, yang lihat YouTube semuanya sekarang. YouTube pokoknya sosial media semuanya ada itu video macam-macam. Karena ya industri 4.0 tadi kayak gitu. Jadi Amsilati ini mungkin dengan adanya podcast seperti ini, karena yang banyak yang menonton podcast ini dari muda-mudi itu. Baik ustaz-ustaz atau yang muda-muda ini. Kalau yang sepuh-sepuh sudah wah nggak tahu kayak gitu. Ya, makanya lebih dikenal lagi ya. Alhamdulillah. Ya kayak panjenengan ini kan termasuk pengasuh muda sekarang, luar biasa, masyaallah. Baik, terus untuk gimana pendapat panjenengan Gus Ridwan tentang masalah adanya program podcast Amsilati Jaga ini? Oke, sangat baik, sungguh sangat baik. Soalnya kita saat ini ada di zaman digitalisasi, yang intinya kalau dulu kita itu hanya bisa menonton televisi di dalamnya kita masing-masing, saat ini kita bisa membuat televisi kemana-mana. Ya, jadi melalui media sosial. Jadi otomatis adanya podcast ini sangat mendukung untuk siarnya Amsilati. Kalau dulu intinya Amsilati itu hanya dikenal oleh pihak-pihak santri, saat ini juga bisa dikenal oleh penggiat media sosial. Jadi kami sangat mendukung adanya kegiatan podcast ini. Ya, alhamdulillah. Iya, ini ngomong-ngomong masalah tentang Amsilati ya. Ini panjenengan itu pengasuh yang menggunakan metode Amsilati. Kalau boleh tahu nih, jadi dari mana sih jenengan tahu Amsilati kok bisa pakai metode Amsilati, sedangkan metode yang lain itu banyak kayak gitu. Kenapa panjenengan ini menggunakan metode Amsilati? Ustaz Zainuddin kan biar bergilir ya. Kalau saya itu mendengar Amsilati itu sudah lama, mungkin 2000 sebelum 2010 itu sudah dengar Amsilati, karena salah satu pesantren yang ada di Pasuruan itu menggunakan metode ini. Bahwa di pesantren ini sudah ada program bisa cepat baca kitab ini, 3 bulan sudah bisa baca kitab ini. Saya tahunya dari situ, cuma apa caranya, metodenya seperti apa nggak tahu. Cuma tahunya ada di pesantren ini sudah ada program cepat bisa baca kitab ini. Tahun 2014 kebetulan anak saya itu laki-laki ya. Jadi di Probolinggo itu ada pondok pesantren namanya Munawwir Qulub. Jadi di sana itu ada pengajar qiraat. Jadi anak saya itu jadi tidak ada maksud untuk Amsilati belum cuma sudah tahu Amsilati. Jadi anak saya itu diikutkan program
untuk tahsin Al-Quran. iya. Ada Kiai Hanan. Oh iya iya. Itu kan dan Hanan itu kan sekarang juga. Jadi diikutkan di sana. Ternyata ketika sampai di sana, di pondok tersebut juga menerapkan silati. Oh gitu. Dan yang ikut program silati itu di lembaga-lembaga pesantren-pesantren yang ada di Probolinggo. Jadi saya langsung nanya ke Ustadz yang tugasan dari Jepara waktu itu, Ustadz Khalil. Oh Ustadz Khalil ya. Terus dengan nanya-nanya kepada beliau, jadi saya tambah tertarik kan. Tertarik. Jadi saya menawarkan diri gimana kalau perhatian. Jadi Ustadz Khalil itu mengadakan perhatian kepada pesantren-pesantren ustadz-ustadznya yang ingin menyelenggarakan silati. Iya betul. Itu bulan puasa. Jadi ustadz itu mengadakan kelas selama 3 hari. Kebetulan saya ikut sama anak saya. Oh. Jadi setelah itu saya tambah senang malah tambah. Saya sebelumnya itu ke ilmu adat itu saya, meskipun saya berapa paham gitu, tidak paham, tidak mahir lah itu. Tapi saya senang karena penasaran, karena saya senangnya itu gini. Dulu saya pernah ngobrol beliau almarhum Kiai Haji Sata. Jadi beliau itu pernah da'u ini. Kenapa lulusan pesantren, meskipun pesantren itu lulusan MTS, ini masih tidak kalah saing dengan luar pesantren, meskipun yang luar pesantren itu S1. Tapi malah lebih unggul yang pesantren, padahal pesantren cuma MTS itu sudah luar Dari tapi unggul dari segi program kitabnya gitu Ustaz. Jadi kata beliau jadi kata itu karena dimulainya dari situ saya tambah berminat sekali dengan bertemunya dengan program silati hati Probolinggo ini. Saya masuk, saya belajar, tambah yakin, oh ini sangat baik untuk lembaga saya, untuk anak-anak didik saya ini sangat baik. Sama seperti ada kata itu seperti ini, seandainya mereka tahu dengan program bagus ini, bagus ini. Jadi saya tambah semangat untuk menawarkan ke guru-guru yang ada di lembaga. Jadi alhamdulillah guru-guru sangat mendukung, malah ikut diklat. Ikut diklat ya. Lagi. Setelah alhamdulillah dengan guru-guru juga pengurus lembaga, ternyata sangat disetujui, dan masyarakat ketika ditawarkan dengan wali murid ini malah sangat antusias ya. Jadi itu mungkin perjalanan sedikit tentang jenengan mengenal Amsilati seperti itu. Cuman lumayan panjang juga Ustaz, tapi jenengan perjuangannya luar biasa. Pokoknya semangatnya itu. Kalau kiai saya yang di Bondowoso, Kiai Pendekar itu. Oh siapa? Kiai Pendekar, Kiai Kamal itu. Oh Kiai Kamal. Jadi begini ceritanya gue. 2016 jadi saya diundang sama Ustaz Saifuddin. Geng. Tugasan dari Jepang. Geng. Di situ ada wisuda. Jadi saya ikut sana hadir. Saya diminta untuk bertanya kepada peserta wisuda itu. Terus turun dari pentas itu, saya ketemu dengan Kiai Kamal. Saya digojok sama Kiai Kamal. Kan saya belum tahu Kiai Kamal itu siapa gitu. Sempat mau nador. Ternyata ya saya beliau ternyata Kiai yang Masuk. dan Dan sekarang merasa bersalah dan lucu ya kalau ingat itu. malah saya sangat berdosa kepada beliau. Akhirnya saya ke
beliau ya kita memahami kita ternyata beliau itu sangat welcome, sangat sekali. Oke. Ya, karena emang acara podcast Amsilati Jaga ini juga dari beliau memang. Kami kan dari tim koordinatornya suruh menjalankan ini. Alhamdulillah ini ya. Oke. Nah, untuk gimana panjenengan Gus? Yang tadi ya, jenengan kok bisa mengenal program Amsilati ini? Karena ini ya, kalau di Yayasan Al Fajri Wal Fajri ini ya, ini baru berapa bulan kok bisa? Kan sekarang apalagi sekarang itu banyak metode yang lain kayak gitu loh, Gus. Kenalnya sudah lama, sama intinya sama beliau, yakni kenalnya di Kota Mangga. Saya yang maksudnya di Probolinggo ya. Di Probolinggo. Ketika itu saya punya adik, melanjutkan istilahnya ketika saya itu sudah boyong, ganti adik saya masuk di sana. Tepatnya ada di Gang Zaid bin Sabit. Oh, di Pondok Pesantren Nurul Jadi di Gangka ya. Zaid bin Sabit. Ketika itu adik saya itu di sana itu mendalami metode Amsilati. Saya ketika itu kaget. Soalnya pahamnya saya di Gangka itu hanya ada 2. Okay. Di sana itu ada kurikulum Tahfidzul Quran sama Tahsinul Quran. Kok ada metode Amsilati, metode baca kitab kuning cepat. Okay. Adik saya kenapa kok milih sih? Ternyata dalam 1 tahun adik saya ini sudah wisuda. Dan ketika wisuda, alangkah kagetnya ketika itu kami di situ langsung terpanggil atau ketemu sama beliau yang mulia, yakni Musonif Amsilati Kiai Haji Taufikul Hakim. Ya, ketika itu beliaunya di situ mengatakan bahwasanya di Jatim khususnya di Kabupaten Probolinggo yang ngawali di situ menggunakan metode Amsilati. Dan ketika itu kami sudah ada chemistry jatuh cinta sudah ada. Lah ketika itu kami itu intinya pengen kedepannya ada pembinaan metode Amsilati di lembaga kami. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini kami di sini ini merancang sekolah lanjutan dari ibtidah ke sanawiyah. Nah, ketika sanawiyah ini kita itu pengen ada pembedaan. Soalnya ibtidah kami ini fokus pada tahsinul Quran sama tahfidzul Quran. Okay. Sedangkan di sanawiyah ini kami pengen membranding yang beda. Jadi kami setuju ketika itu fokus pada metode baca kitab kuning. Soalnya soalnya lembaga yang di situ anaknya. Sebentar, saya potong dulu ini ya. Ini untuk pertanyaan berdua. Dari tadi itu sudah menjelaskan dari awal bertemunya dengan metode Amsilati lah. Tapi kenapa panjenengan itu pakai Amsilati kayak gitu? Saya tanya sekali lagi ini karena biar jelas juga. Artinya saya bertanya ini karena memang dari diri saya sendiri bertanya-tanya kan. Karena gini, sekarang saya ulangi banyak metode yang lain. Tapi kenapa kok yang dipilih itu metode Amsilati kayak gitu? Yang pertama kalau saya pertama itu memang penasaran. Awalnya penasaran ya. Penasaran dan lihat adik saya itu yang 3 bulan 6 bulan setahun itu sudah pintar baca kitab, kalah saya. jadi malu ini sama adiknya. Malu tak. Jadi kalau saya bisa baca kitab ya sedikit lah ya. Kalau dulu itu baca kitab mungkin kebiasaan. Itu pun kitab-kitab bayangan. Bawa dah. Akhirnya itu dengan itu saya tanya. Ini. Saya kan pernah belajar juga kan. Dunia meskipun tidak mahir ya. Dunia seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, Amsilati memang bisa. Habis itu sudah sama semangat saya. Ini jadi sudah cocok kayak gitu langsung sudah sip ini kayak gitu. Kalau panjenengan Gus? Kalau saya ini balik lagi saat ini kita itu sudah ada di zaman instan. Yang pengennya serba cepat. Kita aja saat ini pengen makan, istilahnya pengen masakan lalapan, kita pegang HP kita pesan langsung datang. Jadi otomatis serba cepat. Nah, otomatis untuk serba cepatnya itu saya memang menggunakan metode Amsilati ini supaya kenapa? Dalam 1 tahun di lembaga kami ini memang punya warna. Jadi dalam 1 tahun ini intinya keunggulan dari lembaga kami ini metode membaca cepat kitab kuning ini memang terrealisasi sungguh-sungguh. Soalnya kenapa? Ini langkah awal.
Langkah awal di situ, wah kan seandainya ada lembaga di situ non pesantren yang bisa anaknya di situ itu bisa baca kitab kuning. Jadi di sini kami bisa mengcover anak-anak yang tidak mondok, yang di situ dia itu pengen bisa membaca kitab kuning lewat metode Amsilati ini. Oh iya baik. Tadi itu Amsilati ini maksudnya di program madrasah sanawiyah. Iya, sanawiyah. Itu dijadikan program apa? Unggulan. Program unggulan Iya. Jadi program basicnya. Jadi Iya. unggulan kalau misalnya sekolah di madrasah sanawiyah wal fajri ini nanti basicnya itu nanti kitab kuning, kita Iya, Amsilati Kalau itu. saya Oke. mengetahui metode yang ada di Amsilati ini dengan kitab jurnia itu saya dulu kan memang mungkin kalau tidak pinter itu lah. Iya. Oke. Iya. Apa ya kecerdasannya menengah ke bawah aja. Oke. Jadi guru saya tuh ngajarin ngajarin saya tuh gak ngerti saya. Mungkin apa ya sampai capek mungkin guru saya. Jadi ilmiah itu seperti apa? Oke. Mungkin gini Kiai, balik lagi kan kalau dulu itu istilahnya kita itu telah ilmi kan membutuhkan waktu yang lama. Oke. Saat ini kalau seandainya membutuhkan waktu yang lama, kayaknya kita itu sudah ketinggalan jauh. Nah mungkin ya Maksudnya kayak gini loh. memang apa? Kayak gini. Saya sendiri memang kemampuan kan di bawah rata-rata. Terus saya juga belajar seperti ya kasihan juga sama guru saya. Iya, karena kayak gini Ustaz. Iya juga. Nah, Saya ternyata setelah belajar Amsilati saya ikut iklan itu. Oh ternyata maksudnya jurnia itu seperti ini. Maksudnya MPT itu seperti ini. Makanya balik lagi kita itu saat ini itu sama metode Amsilati itu kita itu diinstankan, dicepatkan kayak Iya. gitu. Sampai Iya. saat ini sudah zamannya. Karena saya juga cerita gitu. Saya sebelum mondok di Jepara itu di Amsilati Pusat itu memang dari SD itu sudah belajar kitab sama Abah almarhum Abah saya. Maju jurumnya itu dari Safi dari kecil dari SD. Nggak ngerti tujuannya itu sampai ke mata sampai ke kita Tasor Jidan sarahnya seperti itu jurum masih nggak ngerti cuman tahunya itu Zaidun Qaimur gitu. Cuma kayak gitu. Lah pas saya itu inisiatif mondok di Jepara karena ada teman yang ngajak situ. Enggak, pokoknya saya pengen mondok di situ. Akhirnya setelah lulus Amsilati baru kayak gini tujuan belajar nahwu sorof itu. Kayak gitu. Dan juga kayak gini. Memang bedanya di Amsilati itu kan memang metode instan cepat ya, tapi kayak gini. Ada pernah saya itu ngobrol sama teman-teman pondok yang lain salaf itu. Pernah ditanya perihal masalah tulu zaman. Ya santri kan pasti istilah tulu zaman, lamanya belajar itu kok Amsilati kok bisa cepat kayak gimana, itu takut kebarokahannya apa ilmunya waktu belajarnya itu berkurang. Ini saya kira enggak, karena apa? Setahu kami yang diajarkan guru-guru kami, yang namanya tulu zaman itu bukan lamanya waktu kita mondok, tapi lamanya waktu kita belajarnya. Walaupun misalkan orang mondok 1 tahun tiap hari istiqomah belajar dibandingkan mondok yang 5 tahun cuma nyantai ya belajarnya itu kadang-kadang tetap lebih banyak yang dapatnya itu yang 1 tahun tapi tiap hari istiqomah belajar kayak gitu. Makanya kadang ya justru ya di Amsilati ini tulu zaman itu benar-benar dipakai karena programnya kan kompetisi kan dan kompetensi kayak gitu. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang kedua dari kami, nggih, Ustaz. Bagaimana program Amsilati di lembaga panjenengan ini? Karena jenengan itu kan sudah kenal Amsilati, sudah langsung srek sama Amsilati, otomatis sudah menjalankan program Amsilati di lembaganya panjenengan. Sekarang itu capaian sudah apa? Program Amsilati di lembaganya. Kalau di lembaga kami itu kan sudah beberapa tahun ya. Nggih. Cuma dari Sudah berapa kali sudah? 5 kali. Sudah 5 kali ya, luar biasa. Itu kan beda antara Oh iya, pendidikan saya izin minum dulu ya. Moga-moga. Saya boleh. Iya. Monggo, ini eman gak diminum soalnya. Monggo Ustaz, lanjut. Iya. Jadi beda antara penerapan pajak kitab atau program untuk pendidikan formal dengan pesantren. Akan lebih mudah pesantren. Kalau dulu selama 5 tahun ini sulit karena apa? Setelah belajar itu mereka pulang kan banyak campuran pikirannya banyak. Cabang-cabang, fokus. gitu. Jadi
saya Amsilati itu sampai setahun baru datang. Nah, ya karena itu nggak bisa anaknya yang nggak fokus. Akhirnya tahun-tahun berikutnya dilanjut lagi, akhirnya setengah tahun. Kalau difokuskan setengah tahun, nah, sekarang tambah lagi ya. Untuk yang pertama ini karena sudah ada satu yang mungkin. Iya. Ini 3 bulan ini sudah hampir selesai. Sudah jadi 4. Iya. Kalau dulu itu karena tidak mungkin udah. Geng. Tapi meskipun tidak mungkin bisa tetap semangat karena memang mudah untuk memahami. Jadi sekarang 3 bulan sudah di depan, mungkin 6 bulan ini sudah selesai. Langsung tahun-tahun bulan berikutnya ini langsung penerapan ke kitabnya. Sapina ya. Oh, ya. Karena memang Amsilati itu kan Ustaz, metode fokus ya. Semakin kita fokus, cepat waktunya banyak itu semakin insya Allah cepat kayak gitu. Kalau dulu di perdagangan sebelum ada yang mungkin ini, jadi pagi itu takrawan. Pagi sebelum masuk dan jam 2 kan pulang, jam 2 balik lagi baru kemudian materi. Itu tiap hari. Nah sekarang kan nambah jam lagi bisa pagi itu takrawan, malah anaknya kalau di lembaga kami itu anak-anaknya minta, Pak, gimana kalau pagi itu kamu takrawan? Oh iya bagus saya bilang. Jadi inisiatif sendiri ya, Iya, saja. karena memang mereka suka. Geng. Pagi itu sebelum guru sekolah itu masuk itu takrawan sudah tinggi. Sorenya bingung itu takrawan lagi dan pemberian materi dengan 1 orang. Malamnya ada lagi. Mereka senang kan. Jadi setelah saya jam 8 itu anak-anak setelah lagi sampai jam setengah 10 ya. Setelah seperti itu sampai tiap hari. Jadi 3 bulan 4 bulan yang selesai. Masya Allah, bagus Ustaz. Betul. Perlu dicontoh Iya. ini, perlu dicontoh. Iya. Lah, kalau panjenengan kayak gimana ini? Yang baru-baru ini? Untuk kami kan lembaga formal pemula lah. Oke. Intinya memang yang paling sulit itu mengatur jam waktu, alokasi waktu kegiatan. Jadinya alhamdulillah memang mulai awal di lembaga kami ini sudah kami fahami kepada anak ini bahwasanya di lembaga kita ini beda dengan lembaga yang lainnya. Jadi kita mulai adanya Amsilati ini kita kegiatan KPM-nya full school. Jadi untuk alokasi kegiatan KPM untuk metode Amsilati ini ada khusus. Alhamdulillah meskipun tidak ada anak yang yatim, ayah beliau ini, jadi otomatis kami hitung mulai kita menggunakan metode Amsilati mulai bulan Agustus. Saat ini bulan 12, alhamdulillah ini sudah menjajaki jilid 3. Alhamdulillah. Habis selanjutnya akan ke jilid 4. Jadi akan aja semoga bisa kayak punya beliau pada tahun ini juga kita bisa mengwisuda nanti. Amin. Ya karena memang kayak gini Gus. Apa ya, Amsilati itu metode fleksibel juga. Yang saya cermati itu memang dari dulu dipakai pesantren, program pondokannya kayak Madin dan sebagainya. Terus juga dipakai lembaga formal, terus juga baik itu dari MI, MTS sampai MA itu ada yang pakai semuanya. Jadi emang fleksibel, bisa masuk ke mana aja. Dan juga memang kalau Amsilati itu menurut kami itu metode yang sangat adil. Artinya output atau hasilnya dari metode Amsilati itu tergantung alokasi waktu juga. Tapi ya sudah cukup lah, karena memang kayak misalkan alokasi pondok itu nggak terlalu banyak misalkan ya, itu ya nanti dapatnya ya segitu juga kayak gitu ya, cukup adil lah kayak gitu. Tapi kalau kan fokusnya itu setiap hari kayak gitu, nanti dapatnya lebih banyak. Untuk yang sekarang itu yang sudah wisuda
Amsilatihnya yang sudah yang pasca dua, pasca Oke. yang kedua. Kalau yang pasca ketiga ini sudah ada yang menikah, ada yang pulang, ada yang macam. Wah, daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur Jadi kayak tahun gini. pertama itu dibaguskan amsilatih. Baik dengan amsilatihnya maupun dengan penerapannya. Nah, tahun kedua langsung kita turun setoran itu. Jadi sekarang itu berapa bulan itu sudah kan ada mungkin kan. Oke. Jadi sudah yang Sabina itu sudah diulang 2 kali. Wes. Jadi kalau setahun itu Sabina itu udah kotor istilahnya. Terus yang SK kedua itu kan bagus. Anak-anak sekolah bagus. Jadi yang selanjutnya ya kita mana kitab-kitab versi kitab-kitab yang lain bisa. Untuk pengembangannya Ya. karena amsilatih kan dasar tadi itu ya. Karena memang apa ya? Amsilatih ini seperti itu untuk ilmu yang lain. Itu pintunya gitu. Iya kan? Ketika dibuka, banyak gitu. Jadi Ya kan, pintunya di amsilatih itu. Pintunya dia misalnya kayak mantap baharo fi ilmilat ihtada bihi ila sairil ulum kayak gitu kan ya. Kalau misalnya udah belajar ilmu alat kayak nahu sorof kayak seperti amsilatih, maka nanti belajar ilmu-ilmu yang lain itu dipermudah nanti kayak gitu. Ya memang yang saya temukan seperti itu. Oke. Ya, ini lanjut ya. Set sama Gus ya. Monggo. Ini sekarang ini kesannya tuh kayak gimana sih? Kesannya memakai program amsilatih, metode amsilatih ini. Pasti biasanya tiap lembaga itu berbeda kesannya. Kayak gitu, monggo. Siapa dulu? Kalau kami untuk Oke. masalah kesan kami masih dimenemukan karena kami itu masih belum bisa mewisuda anak-anak. Mungkin kalau seandainya nanti anak-anak ini sudah diwisuda, kami akan menemukan kesannya. Tapi untuk saat ini sampai ke jilid 3 ini kesan untuk kami hanya satu. Perasaan optimis dalam 1 tahun target ini bisa kita realisasikan. Oh iya, amin, Kami amin, amin. ketika sowan ke beliau, yakni ketika Kamaluddin di Bondowoso, beliaunya memang ketika itu mengamanahkan kepada kami. Intinya cuma satu, kalau lembaga itu mau kencang, kami lebih kencang. Tapi kalau lembaga itu lambat, saya tambah lambat. Intinya mungkin amanah itu yang kami pegang. Jadi otomatis dalam 1 tahun ini tidak ada lain optimisme yang wajib kita Jadi bahan acuan ya sudah jadi pokoknya jadi gimana Hasil. dalam 1 tahun ini kita wajib mewisuda. silaturahmi. Oke, amin, amin, amin. Jadi doa ini insyaallah makbul ini. Amin, amin. Kalau jenengan Ustaz Zainuddin kayak gimana kesannya? Kalau kesan saya mengenal amsilatih itu kalau digambarkan di antara seperti ini tidak cukup banyak. Saya sangat yang simpel aja. Iya. Oke. Jadi karena yang simpel ya. Oke. Ini kalau sebelum dan sesudah ini sesudah amsilatih kami dan lembaga kami ini lebih terarah. Saya ini. Intinya Oke. Saya Oke. ini lebih terarah. Lebih terarah program-programnya itu seperti apa, target-targetnya itu seperti apa. Jadi Kayak gitu. setengah tahun, setahun, 1 tahun. tahun 2, tahun ketiga ini lebih terarah. Jadi kami mengenalkan ke wali murid, menjelaskan kepada dia lebih mudah diterima. Jadi kami sendiri sudah depan harus capaian seperti ini. Tahun kedua, tahun ketiga Iya. harus capaian seperti ini. Memang Jadi kayak lebih terarah. Oke. Kalau kesampaiannya lain, Nggak, memang kayak gini Ustaz. Saya bersungguh-sungguh dan saya bertemu dengan Oke. Jadi Memang terima kasih sama ke Muhammad Fadli, Oke. seperti di kamar biasa maju dengan Oke. ini ya. Cuma ini atau belum ketemu. Oh, iya. Oh, gak usah dibahas ya di podcast ini ya, mohon maaf. Ya. Saya lanjut dulu. Gini Ustaz, tadi ya, masalah target-target ya. Ini saya sangat setuju. Terus juga dari kami juga memang selalu bilang ke teman-teman lembaga yang menggunakan amsilatih di Jatim 3 ya.
itu bagi lembaga yang sudah lama menggunakan metode Amsilati, itu kami sangat sarankan harus setiap tahun itu di-upgrade, artinya naik level. Karena target-targetnya itu harus lebih dikuatkan lagi pencapaiannya kayak gitu. Karena apa ya, istilahnya biar tiap tahun itu ada pengoptimalan yang lebih, levelnya itu naik lagi, kita naik lagi gitu. Jadi outputnya itu dari lembaganya masing-masing itu nanti tambah bagus Ya, kayak gitu. seperti yang disampaikan Indra gitu. Zaman sekarang ini orang kan sudah ingin serba Instan gitu. Jadi ya, ini Amsilati ini juga kita akan mengikuti konsumen. Saat ini di mana-mana saat ini kebanyakan jadi di situ tuh pengen. Karenanya ketika disekolahkan ke lembaga kita maunya ini. Jadi otomatis ketika kita bisa menyediakan permintaan yang dia itu minta, insya Allah gak akan kemana-mana. Apalagi planningnya itu kita di tepat, tambahin. Apalagi saat ini ditambahin pembinaan Amsilati itu metodenya ini sangat bagus, pemahamannya sangat cepat kepada anak didik, ya ini sudah pembuktiannya sudah. Geng lah, ini juga ngomong-ngomong masalah tadi ya, menyinggung masalah tim koordinator. Saya juga pengen nanya ini sebagai tim koordinator juga. Gimana sih? Oh iya, minum dulu. saya yang belum minum. Oh iya, mau belum minum dulu. Ini di sini kan tuan rumahnya panjenengan. Baik ya, untuk yang terakhir nih. Apakah terbantu selama ini dengan dibentuknya koordinator wilayah, apalagi dengan adanya tim koordinator wilayah seperti selama ini ya, kami keliling kayak itu monitoring di lembaganya masing-masing, terbantu atau tidak? Kalau menurut kami sangat menarik. Okay. Karena upgrade terus semangat itu memang harus selalu diperbarui. Kalau dengan pengajar-pengajar yang sudah biasa tiap hari itu anak-anak sudah dengan adanya koordinator seperti dengan pengajar-pengajar di wilayah Jatim ini lebih semangat lagi. Semangatnya. Jadi ada koordinator. Jadi sangat berterima sangat terima kasih. Dan juga pelayanan kami kayak gimana? Karena memang sifatnya tim dari koordinator wilayah Ustadz ya Gus, itu sifatnya kan melayani lembaga yang menggunakan Amsilati itu. Atau dari programnya, dari segi apanya, semuanya mau wisuda apa sampai kitab juga kan, itu semuanya dilayani. Itu pelayanannya itu seperti apa sih? Kami juga butuh. Kalau mungkin kurang ya nanti kami tingkatkan lagi. Kalau di lembaga kami, ketika ada panjenengan, anak-anak itu saya lihat besoknya itu lebih semangat lagi kan. Alhamdulillah. Jadi saya sangat berterima kasih kalau ada panjenengan gitu. Ya, tambah semangat. Dan ketika panjenengan datang, ini mesti panjenengan itu ada ilmu-ilmu baru ya. Nah, disampaikan kepada kami. Nanti otomatis target itu kan nambah lagi Gus. Jadi biasanya setahun itu sudah dihantar setahun. Ada koordinator semacam ini bisa 10 bulan, bisa 6 bulan, karena selalu beri semangat. Alhamdulillah. Kalau panjenengan Gus gimana? Kalau saya ini kata-kata jenengan ini banyak Ustaz. Saya ini kan di bidang pendidikan. Kalau formal itu ada namanya pengawas, kalau saya ini yang wasmat. Pengawas madrasah. Ada lagi motivator, ada lagi konsultan. Jenengan semuanya ini jenengan miliki semua. Jadi ketika jenengan itu hadir di lembaga kami, meskipun 1 bulan 1 kali, biasanya lembaga kami ini kayaknya itu layu. Ketika kehadiran jenengan ini, kayaknya jenengan itu membawa amunisi. Yang awalnya ini layu, ini ya, ketika hadirnya jenengan ini tidak layu lagi selama 1 bulan. Nah, jadi 1 bulan mau layu lagi, jenengan hadir lagi. Jadinya lengkap, jenengan bisa memotivasi anak didik kami, bisa menjadi konsultan untuk kami, dan juga bisa mengawasi kinerja kami.
Jadi lengkap semuanya untuk jenengan. Multifungsi sekali dari kami Multifungsi ya, Masya sekali. Allah. Semoga ini memang serius ya, ini testimoni serius ya, bukan saya minta loh, ini nggak tahu ini. Karena dalam perjalanan Nggih, nggih. kami di Hati Amsilat ini pasti ada Kendala, nggih, nggih. kendala ini selalu ada solusi. Problem itu bisa terpecahkan. Iya. Soalnya kenapa? Memang mulai awal kan saya itu tanya ketika pendampingan ke satu, ketika itu saya itu bertanya tentang ini langsung dijawab sama Ustaz Alvan ketika itu. Nggih. Ustaz Alvan ketika itu, Gus, jalani dulu. Ketika jenengan jalani, nanti masalah itu mulai ada. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, monggo kita itu komunikasi lagi selanjutnya. Jadi kalau saat ini kalau sama itu masih belum menjalin, tidak ada. Alhamdulillah selama jenengan ini kesini setiap bulan, jadi otomatis problem itu kita dapat selesaikan sama-sama. Juga sama, balik lagi jenengan bisa memotivasi anak didik kami dan juga bisa menjadi pendamping kami. Klop sudah intinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malah kami itu mempunyai gagasan seandainya ya, seandainya di sini ini ada anak gadis yang cocok untuk Ustaz Uwais. Oh iya, baik ya. Sudah. Misalnya Ustaz Uwais kita letakkan di Kecamatan Kelakar aja biar tidak Karena kalau masalah itu Dari kami, saya pribadi ya Ustaz. beliaunya mungkin akan tidak laku atau memang mau menutup diri. Iya. Tapi menurut saya memang Sudah cukup ya ini. Sudah. Sebenarnya saya juga kasihan juga ya. Iya. Sudah ya, cukup ya semuanya. Wah ini kok kemana-mana ini. Nah, oke. Ini ya sudah cukup sepertinya, alhamdulillah ya. Dari pemaparan dan pertanyaan tadi ya, kami juga merasa luar biasa ya ini kayak gitu. Alhamdulillah. Bagus Ustaz Zainuddin, pengalamannya sudah. Memang beliau ini kenal sama saya itu lama, semenjak saya istilahnya ngabdi di daerah Jawa Tapi Timur saya kan. bukan orang kuno, bukan. bukan. Maksudnya kenal maksudnya tentang masalah Amsilati ya udah lama kayak gitu sih. Banyak kesan-kesan Iya. dengan tempat Ustaz lain. Saya sangat berterima kasih. Nggih. Tentunya kami selama kenal bersama dengan pasti ada yang kesalahan atau apa yang sesuatu yang membuat yang tidak menyenangkan. Jadi saya mohon maaf. Sudah kami maklumi. Jangan sungkan-sungkan, jangan sampai bosan. Tidak bertamu mendatangi. Nggih. Insyaallah siap. Jangan disehatkan. Amin. Amin. Segera dipertemukan dengan Jodoh. Iya, jodoh. Jodoh ya sudah cukup, jangan bahas itu lagi ya Ustaz ya. Sudah Yang cukup. lain sudah. Iya. Semeru sudah. Iya, sudah mulai. Tapi nggak ada hubungannya kayaknya. Nggak ada hubungannya sepertinya. Nggih, mungkin cukup nggih Ustaz nggih. Iya. Karena alhamdulillah ini durasi waktu juga saya kira sudah cukup ini, dan juga sudah terjawab semuanya. Saya kira sudah mencukup dari beberapa pertanyaan tadi ya, sangat luar biasa memuaskan ya. Ya untuk terakhir kalinya ya. Ini apa istilahnya openingnya podcast Amsilati. Ayo kita bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin, tadi sudah luar biasa sekali pemaparan dari jenengan tadi. Ini semoga ya obrolan kita pada malam ini ya jadi obrolan yang bermanfaat, menjadi inspirasi lembaga-lembaga yang lain. Ini teman-teman semuanya yang nonton ini jangan lupa like sama subscribe juga ya. Soalnya ini membantu kami juga untuk mensiarkan program Amsilati ini melalui channel YouTube kami. Oke, kita podcast Amsilati juga dulu ya. Ayo. Wujudkan masa depan cerah dengan berpikir, dan beramal nyata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.